Halo, selamat datang kembali di channel L Germany. Belajar bahasa Jerman otodidak untuk pemula. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin. Kita masuk ke Lektion 6. Noch einmal, Lektion 6. Oke, jadi judul kita kali ini sich vorstellen. Sich vorstellen. Sich vorstellen. Oke, jadi artinya itu memperkenalkan diri. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita memperkenalkan diri kita dalam bahasa Jerman. Jadi kita mulai dari yang pertama, pasti kita memberitahu nama kita siapa ya. Di sini kita bisa bilang seperti ini. Ich heiße Samuel. Ich heiße Samuel. Oke, artinya nama saya Samuel. Atau alternatifnya kita juga bisa bilang seperti ini. Ich bin Samuel. Atau mein Name ist Samuel. Mein Name ist Samuel. Oke. Jadi sekarang adalah marga kita atau nama belakang ya, nama keluarga. Jadi gini. Mein Familienname ist Pakpahan. Mein Familienname ist Pakpahan. Oke, jadi di sini Familienname itu dalam bahasa Indonesia nama keluarga atau ya nama keluarga. Dan ini mein itu ku. Jadi ini nama keluargaku adalah Pakpahan. Seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya ich komme aus Indonesien. Noch einmal. Ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Oke, jadi kalau teman-teman lahir di Indonesia ya harus bilang Indonesia. Nggak bisa kita lahir di Indonesia tapi kita bilang ich komme aus Spanien. Contohnya itu dari Spanyol. Saya berasal dari Spanyol. Tapi lahir di Indonesia itu nggak bisa. Ini harus negara kelahiran kita, Indonesian. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ich wohne in Jakarta. Ich wohne in Jakarta. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya ya, ini kan J, kenapa nggak bilang Jakarta? Nah, jadi gini, kalau misalnya orang Jerman bilang gini, ich wohne in Jakarta, Jakarta, itu nggak masalah, karena mereka nggak tahu cara pengucapan yang benar seperti apa. Tapi kan kita orang Indonesia kan tahu cara pengucapan yang benar. Jadi kita lebih baik bilang Jakarta. Ich wohne in Jakarta. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita lanjut. Ich spreche Deutsch und Indonesisch. Aku berbicara bahasa Jerman, Deutsch itu bahasa Jerman, dan Indonesia, Indonesisch. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa misalnya bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, teman-teman bisa tambahin. Jadi contohnya ich spreche Deutsch, Spanish, English, und Indonesisch. Nah, seperti itu. Jadi saya berbicara bahasa Jerman, Deutsch, Spanish, Spanyol, English, Inggris, und Indonesisch, dan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kita lanjut. Sekarang kita bilang umur kita berapa. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Nah, jadi teman-teman kan kita udah belajar angka. Jadi kalau umur 17 berapa, 18 berapa, ya seperti itu ya. Tinggal diganti aja nomornya di sini. Berapa? 17, 17, 18, 18, kan kita udah belajar kemarin. Oke, gampang ya. Oke. Sekarang
status kita, pekerjaan kita lah, kegiatan kita, aktivitas kita. Di sini aku bilang ich bin Student. Oder ich bin Studentin. Nah, jadi ini apa bedanya? Bedanya itu ada di sini ya, in. Kalau misalnya kan dari student, terus di sini dia ditambahin in. Itu artinya dia perempuan, mahasiswi lah itu. Jadi yang student untuk laki-laki, kalau jika ditambah in itu jadi perempuan. Jadi studentin perempuan. Kita lanjut. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Oder ich bin Lehrerin. Nah, ini berarti ini adalah Lehrer itu guru ya. Lehrer itu guru. Berarti ini guru laki-laki yang ini dan yang ini perempuan. Kita lanjut. Ich bin lady. Ich bin lady. Oder ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Oke, jadi ini artinya lady itu single atau belum menikah. Verheiratet itu artinya sudah menikah. Nah, ini sekarang ich habe ein Kind. Saya punya seorang anak. Nah, misalnya anaknya banyak, lebih dari satu ya. Kan kita kemarin udah sempat saya singgung ya, kalau kata benda itu ada bentuk singular dan pluralnya. Dan ketika plural seperti ini. Ini kan kin untuk singular ketika dia cuma punya satu anak tunggal. Kalau lebih dari satu itu disebut plural kan. Maka ini adalah kita tambahin er, kinder. Nah, jadi kita bilang ich habe zwei Kinder. Kalau 3, ich habe 3 Kinder. Dan seterusnya. Kalau 4, 5 kan kita udah belajar angka. Tapi kalau nggak punya anak sama sekali, kita bisa bilang ich habe keine Kinder. Nah, jadi di sini teman-teman jangan salah paham dulu. Kita kan di sini masih mempelajari, masih mengenal bahasa Jerman ya. Jadi kita belum masuk ke gramatik. Nah, jadi jangan teman-teman kira semua kata benda jika plural itu tambah er. Kayak di sini contohnya kin jadi kinder. Nah, itu nggak semua seperti itu. Nanti ada aturan-aturannya lagi yang belum kita pelajari. Oke, jadi jangan ambil kesimpulan dulu ya. Kita pelajari dulu cara mengucapkannya. Cara mengucapkan, terus kapan kita mengucapkan kalimat ini, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini mein Hobby ist Fußball spielen. Mein Hobby ist Fußball spielen. Nah, jadi hobi saya main bola. Nah, ini kan hobinya satu. Kalau hobinya lebih dari satu, seperti ini. Mein Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Noch einmal. Mein Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Nah, oke. Jadi untuk kenapa mungkin teman-teman nanya ya, ini is, ini jadi sin. Nah, itu tadi yang saya bilang kan, kita belum masuk ke gramatik. Makanya itu nggak usah dipertanyakan dulu, nggak usah bingung dulu mengenai itu, karena nanti kita akan pelajari dan teman-teman pastinya akan mengerti nanti. Oke, jadi kita lanjut dulu ke Übung. Übung. Pasti teman-teman udah tahu ya artinya. Oke, jadi hafal seluruh kalimat yang sudah kita pelajari, lalu bicara di depan cermin atau rekam, lalu nanti didengarkan ulang. Oke, jadi teman-teman ada 2 pilihan ya, bisa berbicara di depan cermin atau rekam lewat HP, lalu nanti dengarkan ulang untuk sebagai bahan evaluasi. Oke, jadi gimana contohnya seperti ini. Misalnya saya ya. Jadi ich heiße Samuel, mein Familienname ist Pakpahan, ich komme aus Indonesien, ich wohne in Jakarta, ich spreche Deutsch und Indonesisch, dan seterusnya seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Jadi yang udah kita pelajari tadi ulang seperti itu. Cuman gantilah dengan data diri yang sesuai dengan kalian. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Also,
Tschüss.